Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana serta pecinta syarhil Quran yang kami banggakan, media sosial layaknya pisau bermata dua, membawa dampak positif dan negatif. Media sosial sebagai sarana berkomunikasi membantu membangun relasi untuk saling terkoneksi, bahkan membuka pintu rezeki untuk menghasilkan pundi-pundi. Namun hadirin, tidak bisa kita pungkiri, media sosial juga dapat membahayakan pribadi, instansi, dan institusi. Akhir-akhir ini, media sosial sering disalahgunakan untuk menjalankan propaganda adu domba, memperluas jaringan teroris dan narkoba, penipuan, prostitusi online, dan perdagangan manusia. Bahkan sarana perpecahan sara. Betapa banyak pengguna media sosial kini sudah tak beretika, bebas berbicara, berargumen sesukanya, menyumpah, mengutuk, menghina. Pantaslah kalau Albert Einstein pernah berkata, "It has become openly obvious that our technology has exceeded our humanity." Sudah semakin jelas terlihat bahwa teknologi kita sudah melampaui batas kemanusiaan. Untuk itu, etika berkomunikasi di media sosial adalah judul syarhil Quran yang akan kami sampaikan. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah
katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan menghapuskan dosa-dosamu. Dan siapa yang mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Hadirin, Syekh Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' lil Ahkamil Quran juz 14 halaman 253 menjelaskan wa qulu qawlan sadida, ay qasdan wa haqqan, ucapkanlah perkataan dengan sengaja dan benar. Wa qawlan sadadi ya'ummul khairat, perkataan yang benar adalah yang mengandung kebaikan. Ini jugalah yang ditegaskan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib juz 25 halaman 186. Ammal af'alu fal khair wa ammal af'alu fal haqq. Perbuatan itu harus baik dan perkataan itu harus benar. Lalu, bagaimana perkataan yang benar itu, hadirin? Syekh Ibnu Katsir dalam tafsir Quranul Azimnya juz 6 halaman 487 menyatakan qaulan sadida, ay mustaqimal la wijaja fihi walan khiraf, yaitu perkataan yang lurus, tidak mengandung kepalsuan dan penyimpangan. Ucapan dan tindakan harus sejalan, tidak berbohong, Tidak manipulasi. namun hadirin, media sosial juga dapat berubah fungsi, bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi menjadi tempat meluapkan emosi. Cyberbullying, cyberhate, And cyberhot. hoax tampil layaknya fakta, dikemas dengan sedemikian rupa hingga pembaca percaya dan terpedaya, lalu disebarkan ke jagat maya hingga menebarlah kebohongan. Muncullah ketakutan. Bahkan hancurlah kehormatan si korban. Pantaslah kalau Profesor Dr. Komarudin Hidayat, mantan Rektor UIN Jakarta, sebagai Duta Anti Hoax Indonesia mengatakan, berita hoax sangat mengerikan. Ia membuat kegelisahan, menebarkan rasa benci dan ketakutan, bahkan bisa membunuh karakter karena berisi manipulasi dan kecurangan. Hadirin, bukankah hoax hanya akan membawa petaka berujung penjara? Bukankah hoax akan merusak hubungan antar umat beragama? Dan bukankah hoax hanya menghancurkan persatuan dan kesatuan kita? Tentu hal ini tidak ingin menimpa tanah air tercinta. Oleh karena itu, hadirin, mari berhati-hati menggunakan media sosial. Baca dan pahami Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2019. Jangan menebar berita yang belum jelas sumbernya, karena itu akan menjadi bencana. Jangan menyinggung isu SARA agar amarah tak membara. Jangan menyebar link pornografi dan porno aksi, karena itu meracun generasi. Mulai saat ini, tahan jempolmu. Think before you click. Saring sebelum sering. Jadilah penyebar kebaikan. Qulu qawlan sadida. Setuju? Hadirin, bagaimana tuntunan Al-Quran itu agar kita terhindar dari berita hoax? Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum
naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkanmu menyesal atas perbuatanmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, saudara sebangsa setanah air, jangan sampai kita menyakiti orang lain karena kesalahan menerima berita. Jangan sampai kita merugikan orang lain karena kecerobohan kita. Dan jangan sampai kita menghancurkan bangsa ini karena kebodohan kita. Watusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sesungguhnya kita akan menyesal. Sebagai kesimpulan, pertama, etika berkomunikasi di media sosial telah diatur dalam Undang-Undang ITE. Namun belum seluruhnya rakyat Indonesia memahami dan menjalankannya. Kedua, tugas kita semua, seluruh rakyat Indonesia, mari saling menjaga, saling mengingatkan sesama. Tunjukkan etika jika eksis di media. Setuju? Ketiga, waspadalah terhadap hoax apapun tampilannya. Jangan mau dipecah belah, karena kita cinta Indonesia, kita cinta Pancasila. Inilah yang diingatkan oleh Irjen Paul, Dr. Andes Paulus Waterpauw dalam lagunya yang berjudul Saya Cinta Indonesia, Saya Anti Hoax. Bawa sana berita hoaxmu, ujaran kebencianmu. Kami cinta Indonesia, kami cinta Pancasila, kami cinta kedamaian, kami tak dapat dipecah belah, kami tak dapat dipecah belah. Demikian syarahan kami. Wassalamualaikum.